Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita harus pergi dulu ke psikolog untuk bisa mengetahui apakah kita ini punya gangguan-gangguan mental seperti itu ya. Kita tidak bisa mengira-ngira kita ini kayaknya aku kena ini deh, kena anxiety disorder, atau aku kayaknya OCD deh, aku kayaknya bipolar, atau aku kayaknya psikosomatis. Itu nggak bisa kita mengira-ngira begitu ya, karena khawatirnya itu malah justru membuat kita semakin cemas. Jadi kalau bisa kita pertama-tama datang dulu ke psikiater atau bisa juga ke psikolog untuk dideteksi apa gangguan yang kita punya gitu. Kalau kita sudah pergi ke psikiater, kita akan dikasih obat-obatan gitu, obat antidepresan atau stabilizer. Kemudian bisa juga kita pergi ke psikolog untuk mendapatkan konseling, untuk menetralkan pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita supaya bisa lebih dinetralkan, lebih dinormalkan. Selanjutnya bisa dengan meditasi, bisa dengan yoga. Kalau yang non-muslim bisa dengan melakukan gerakan-gerakan yoga, kemudian meditasi. Nah itu bisa, karena gerakan-gerakan yoga itu bisa memperlancar aliran darah kita. Kalau yang muslim bisa dengan menggunakan gerakan sholatnya ya, meditasinya dengan di sepertiga malam, habis sholat malam itu misalkan jam 3. Nah selesai sholat malam misalkan jam setengah 4 atau jam 4 sambil menunggu azan subuh, itu bisa kita melakukan meditasi dengan duduk diam sambil istighfar banyak-banyak. Nah itu juga salah satu untuk mereduks atau mengurangi psikosomatis kita. Selanjutnya ya kita gunakan minyak essential oil, manfaatnya sangat luar biasa ya. Makanya dia itu kecil sedikit. Bentar, saya ada contohnya. Jadi ini minyak essential oil, mereknya sudah nggak ada, sudah hilang. Jadi minyak essential oil ini sekecil ini aja ya cukup lumayan ya harganya. Orang-orang dengan gangguan psikosomatis atau beberapa gangguan mental itu bisa ditenangkan dengan minyak essential oil. Nah, cara penggunaannya ya tinggal ditetes di telapak tangan, kemudian tinggal diusap-usap, dihirup gitu ya, atau ditaruh di pergelangan, ditaruh di tangan gitu, atau di leher ya, dioles-oles di leher atau di kepala. Jadi kita bisa merasakan aromanya itu ketika kita lagi terserang psikosomatis kita. Nah itu pada saat kita menghirup aroma essential oil langsung menjadi kecemasan kita lebih berkurang gitu ya. Walaupun peran dari minyak essential oil ini tidak secara total langsung menghilangkan penyakit psikosomatis kita, langsung bisa mengembalikan tubuh kita seperti normal pada saat dulu kita belum terserang psikosomatis, tidak. Jadi essential oil ini hanya untuk membuat kita lebih tenang pada saat psikosomatis kita datang gitu. Karena seperti anak-anak spesial ya, anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak autis itu biasanya ada beberapa mereka yang memang menggunakan minyak essential oil, terutama yang peppermint dan lavender itu biasanya bagus untuk membuat mereka rileks pada saat tantrumnya menyerang. Mereka bisa lebih direduks gitu tantrumnya. Bisa juga minyak essential oil ini digunakan di diffuser ya, diuapkan begitu. Jadi pada saat kita tidur kita menghirup uap dari diffuser kita, dari minyak essential oil ya, itu bisa membuat kita lebih tenang. Nah, biasanya orang-orang yang punya psikosomatis itu kan tidurnya nggak tenang, tiba-tiba langsung terbangun kaget, dan pada saat bangun langsung napas itu kayak tersengal-sengal, langsung ngos-ngosan gitu kayak habis lari maraton, kemudian langsung tiba-tiba mimpi buruk, ketakutan sendiri. Itu bisa digunakan pada saat tidur, bisa juga dioles-oles sebelum tidur gitu, di belakang telinga atau di leher gitu ya, supaya bisa tercium aromanya. Atau bisa juga menggunakan diffuser di samping tempat tidur supaya bisa tidurnya lebih berkualitas. Jadi kalau bangun badan jadi nggak pegel-pegel. Biasanya ciri-ciri orang yang punya psikosomatis itu juga pada saat bangun tidur itu badan langsung kayak capek banget, kayak pegel gitu, kayak tidurnya itu nggak cukup gitu. Padahal dia sudah tidur sepanjang malam ya, ngerasa kayak tidurnya nggak berkualitas. Itu salah satu juga ciri kita terserang psikosomatis. Kemudian support dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita ya, misalkan dari istri kita atau suami kita atau orang tua kita, itu sangat-sangat penting. Mereka tahu tuh caranya untuk menghadapi kita. Misalkan bisa menenangkan pikiran-pikiran kita, bisa merilekskan kita, bisa memijit-mijit kita ya, bisa mengalihkan pikiran kita untuk bisa lebih rileks, tidak cemas. Kemudian bisa pergi ke hipnoterapi untuk bisa dibersihkan sampah-sampah alam bawah sadarnya gitu ya. Karena memang manusia ini kan seiring bertumbuhnya usia
itu alam bawah sadarnya itu menyimpan banyak sekali masalah, banyak sekali sampah-sampah. Nah itu butuh dibersihkan. Sama seperti kalau kita makan ya, kita makan setiap hari. Kalau misalkan kita makan, kita masukin terus, tapi kita nggak pernah membuang isi yang ada di perut kita, apa yang terjadi? Maka perut kita penuh dengan sampah-sampah, racun-racun. Nah gitu kan, sama dengan pikiran kita. Setiap hari kita bertemu dengan orang, setiap hari kita bekerja, setiap hari kita melakukan hal-hal lain di luar rumah gitu, yang akhirnya membuat kita misalkan nggak suka dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau kita lagi nggak suka sama orang tapi kita nggak berani untuk mengungkapkan hal yang kita tidak suka, itu akhirnya kita pendam sendiri. Nah orang-orang yang suka memendam itu yang akhirnya itu masuk ke alam bawah sadarnya, akhirnya membuat alam bawah sadarnya penuh dengan sampah-sampah. Nah itu yang harus dibersihkan. Misalnya kita nggak suka dengan sesuatu ya, itu harus dikeluarkan. Cara mengeluarkannya bagaimana? Karena memang ada tipe-tipe orang yang nggak berani untuk mengatakan, aku nggak suka ini, aku nggak suka saat kamu melakukan ini, aku nggak suka gitu. Kan ada tipe-tipe orang yang nggak berani bilang begitu, jadi akhirnya dipendam. Maka untuk tipe-tipe orang yang seperti ini, cara untuk mengeluarkan perasaan-perasaan itu dengan biasanya mereka menyimpan samsak di rumah yang untuk tinju, samsak. Nah itu bagus untuk mengeluarkan perasaan-perasaan tadi. Jadi nggak aku benci kamu ditinju, aku nggak suka ini, aku nggak suka itu. Nah itu bisa untuk meluapkan emosi kita. Kalau nggak punya samsak bisa juga dengan pukul-pukul bantal di kamar ya, atau guling gitu ditinju-tinju gitu ya di kamar sendirian gitu. Jangan pas rame-rame ya. Luapkan itu semua emosi yang kita nggak sukain. Atau bisa juga dengan menulis semua hal-hal yang kita tidak sukain, kita tulis semuanya. Aku nggak suka ini, aku nggak suka itu. Tulis aja, nggak usah pakai bahasa yang formal ya, biasa aja apapun itu. Kalian mau caci maki di situ juga nggak apa-apa. Tulis semuanya, kemudian remes-remes itu kertas, diremes-remes, tenaga gitu ya. Kemudian dilempar, boleh dilempar atau boleh diinjak-injak. Nah, injak-injaknya pakai emosi sambil mau sumpah serapah di situ juga nggak apa-apa. Yang penting kita mengeluarkan perasaan kita. Jadi sambil diinjak-injak, kamu ini sambil ngeluarin emosinya nggak apa-apa, sambil mau ngeluarin segala macam nama binatang di ragunannya nggak apa-apa. Yang penting pas nggak ada orang ya. Jangan pas lagi rame. Itu bisa untuk mengeluarkan emosi-emosi negatif kita. Nah itu perlu sekali supaya alam bawah sadar kita tidak menumpuk begitu, akhirnya bikin penuh dan bikin sakit kepala gitu. Atau bisa juga dengan teriak di pantai sekeras-kerasnya pas lagi sepi ya, teriak sekuat-kuatnya, itu bisa akhirnya membuat perasaan kita jauh lebih lega. Tapi yang harus diingat ya teman-teman, intinya walaupun ya kita itu rajin berobat ke psikiater, tapi kalau kita sendiri ternyata tidak merubah pola pikir kita, tidak merubah cara kita berpikir atau cara kita merespon sebuah peristiwa, itu sama aja ya, nggak ada perubahan gitu, nggak akan bisa sembuh psikosomatis kita. Jadi pola pikir kita, cara kita merespon sebuah peristiwa, cara kita merespon sesuatu, itu yang harus dirubah. Jadi pola pikir kita, usahakan apapun itu biasakan untuk menerima hal-hal yang baik saja. Kalau misalkan kita sudah membiasakan diri kita untuk melihat, oh kayaknya kalau kita ngobrol sama orang ini malah bikin kita semakin negatif, dia semakin berpikir hal-hal yang buruk aja. Nah itu maka cut langsung. Bukan kita memutus silaturahmi, tapi kurangi bertemu dengan orang itu. Cari aja orang-orang yang memang kalau kita ngobrol dengan dia itu lebih santai, lebih membawa kita bisa berpikir yang baik-baik, bisa berpikir yang positif. Nah gitu. Kita penting untuk memilih orang yang bisa membawa kita lebih positif. Nah itu penting sekali, makanya kita harus pilih-pilih berteman dengan orang-orang yang hanya bikin kita berpikir yang buruk-buruk. Nah itu tinggalkan itu, stop. Lalu dilatih pelan-pelan. Kalau misalnya sudah terbiasa untuk berpikir, oh kayaknya orang ini bagus, oke, kita berteman dengan dia. Oh kayaknya orang ini hanya bikin toksik gitu ya, virus-virus atau bikin racun aja di pikiran kita, tinggalkan. Jadi seperti itu cara merubah pola pikir kita. Rekan-rekan yang memang mungkin merasa punya gejala-gejala psikosomatis bisa segera konsultasi ke psikiater untuk mendapatkan tindak lanjut yang lebih baik. Kalau misalkan itu dibiarkan, nah itu akan membuat hidup kita jadi lebih kompleks lagi masalah-masalahnya. Kita nggak pernah bisa hidup dengan tenang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.